Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Dan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan hidup. Haleluya. Kenapa? Tuhan sudah bersabda dalam Yohanes 3 ayat 16. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Baik, mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Petrus 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup. Saya saudara yang percaya kepada Dia mendapatkan hidup yang kekal. Kita semua penduduk dunia yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Mantap. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan Tuhan menyertai kita, walaupun mungkin kita sedang rehat di sore hari ini, tapi doa saya tetap menyertai, biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi orang yang terpenjara, itu sebabnya Engkau mengatakan untuk kami melawati orang yang terpenjara. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 107 ayat 10 dan 16. Demikian bunyi firman Allah. Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan gelap, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Nah, maka berseru-seru mereka pada Tuhan dalam usaha mereka dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam kegelapan dan dalam kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. 15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaka dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Haleluya. Tentu orang yang terpenjara itu tidak enak, ya. Jadi Tuhan mengasihi orang yang terpenjara. Makanya Tuhan mengatakan, kalau engkau melawati orang-orang yang terpenjara, itu engkau melawati aku. Walaupun mereka bersalah, walaupun mereka berbuat dosa, berbuat kejahatan, tapi mereka kalau dia murid Tuhan, wajib kita kasihi. Supaya dengan lawatan kita, mereka bisa dikuatkan hati mereka, mereka bisa menghibur kita. Saya sudah lama tidak berada bersama-sama dengan mereka-mereka di penjara, sudah pindah dari Mataram ke Kuripan, ya. Tapi sebelumnya saya adalah orang yang Rabu, kadangkala Sabtu, ya, itu sudah pasti. Dan yang saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang terpenjara itu butuh penghiburan, butuh lawatan. Walaupun ada orang yang mengatakan, buat apa kau ke penjara? Kau itu nggak tahu ya. Nah, itu orang-orang munafik semua itu. Ya mereka waktu begitu butuh, tapi nanti setelah keluar, apa yang dilakukan mereka? Saya katakan, walaupun apa yang dilakukan mereka kemudian itu bukan urusan kita, tapi urusan kita. Ketika mereka terpenjara, kita harus lawati mereka. Itu firman Allah. Nah, jadi keadaan orang yang terpenjara duduk di dalam gelap dan kelam, lalu terkurung dalam sengsara dan besi. Ya, hanya siapa yang bersukacita? Orang-orang yang terpenjara oleh karena kebenaran. Paulus itu bersukacita dia, yaitu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi orang-orang yang karena kesalahannya, oleh karena pelanggarannya, oleh karena dosanya, mereka akan mengalami sengsara. Bukan hanya batin mereka, pikiran mereka, hidup mereka. Kalau mereka masih muda, mereka telah menghancurkan beberapa tahun masa depan mereka. Kalau mereka sudah berkeluarga, mereka memikirkan anak-anak mereka. Kalau mereka sudah kakek-kakek karena korupsi dan lain sebagainya, itu sangat memalukan.
dan itu membawa sengsara yang sangat dalam hidup mereka. Walaupun mereka mungkin bisa tersenyum pada waktu itu, tetapi kalau bukan karena pertolongan Tuhan bagi mereka, itu akan menjadi sulit bagi mereka untuk sungguh-sungguh mengalami transformasi dari itu. Dan yang kedua, dikatakan kesalahan orang yang terpenjara itu memberontak kepada perintah-perintah Allah 11 dan 12, menista, meremehkan, menganggap rendah nasihat yang maha tinggi. Anda bisa bayangkan tidak melakukan perintah Tuhan, menganggap remeh nasihat Allah. Apa yang pantas? Kalau di dalam Amsal 13:13, Amsal 16:19, mereka layak dihukum mati bagi mereka yang meremehkan. Tapi kasih karunia Tuhan selalu indah, selalu datang kepada mereka yang baik. Akibat mereka memberontak itu. Jadi kita nggak usah memberontak, nggak usah kita melawan firman Allah, nggak usah melawan Tuhan, nggak usah melawan orang-orang yang diurapinya. Tapi orang-orang yang diurapinya juga jangan merasa arogan, sombong dan lain sebagainya. Nah, akibatnya hati mengalami kesusahan, penderitaan, tidak tenang, gelisah, tergelincir, tidak ada yang menolong. Yang mau saya katakan, tekankan, tidak ada yang menolong. Ini yang paling pahit. Kalau orang tidak ada menolong kita, tidak ada orang menolong, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, mengerti kita, untuk simpati kepada kita walaupun kita orang yang bersalah, ya setidak-tidaknya adalah orang yang masih mengasihi kita, yang peduli. Saya memang sudah salah, tapi di penjara ini saya sadar, saya mengingat ya, dan harapan saya bagi mereka-mereka yang ada di dalam penjara yang bisa mendengar, mungkin akan terus berada di dalam Tuhan. Tiga, orang yang terpenjara berseru kepada Tuhan. Hampir sama, setiap orang mengalami masalahnya diserahkan pada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Orang yang terpenjara berseru kepada Tuhan, diselamatkan Tuhan dari kecemasan, dari ketakutan, dari kekhawatiran yang mereka alami. Lalu kemudian dikatakan dibawa keluar dari dalam gelap dan kelam itu. Bayangkan kalau ada orang yang, saya punya teman dulu pernah di sel, sangat kecil selnya. Dia katakan saya tidak mau masuk lagi. Ya, itu kalau orang tidak mau masuk, itu kan kalau orang masuk ke situ karena melanggaran yang fatal ya bagi situs penjara. Kalau orang sudah mengalami masa-masa yang sumpek, mungkin mereka bisa berbuat ulah, tetapi akibatnya mereka berada di sel yang seperti itu. Nah, dan itu kalau itu seorang diri ada di situ, yang kebetulan teman saya Rocky itu berada di dalam sel yang seorang diri. Nah, lalu kemudian dikatakan diputuskan belenggu-belenggu mereka, ya. Bayangkan kalau orang dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh kejahatan, dibelenggu oleh setan, maka yang diperbuat mereka adalah hal-hal yang dari setan. Makanya Tuhan perlu memutuskan belenggu-belenggu yang dipasang oleh setan kepada mereka. Belenggu-belenggu yang menghancurkan iman mereka, belenggu-belenggu yang melemahkan kekuatan mereka, belenggu-belenggu yang membuat mereka tidak bisa berpengharapan kepada Tuhan. Dan yang kemudian dikatakan dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu. Artinya begini, Tuhan akan melakukan apapun yang terbaik bagimu. Dan kalau engkau menyadari bahwa Tuhan melakukan yang terbaik, sudah seharusnya balasan kita adalah yang terbaik kepada Tuhan. Dengan apa balasan yang terbaik? Apa kita dengan berbuat baik kita akan terus bisa melunakkan Tuhan? Ketaatan, bagaimana kita menurut perintah Allah, bagaimana kita menurut nasihat-nasihat firman Allah, kita berjalan di dalam kehendak Allah dan kemauan Allah, itu sudah cukup bagi kita untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Allah, dan itu membuat Allah berkenan untuk terus menyertai engkau sepanjang umur hidup. Ingatlah, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, dan ketahuilah ini, supaya engkau tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, tidak lagi cemas. Kalau Allah yang menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman,
Mengapa engkau harus takut? Mengapa engkau harus gelisah? Mengapa engkau tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Dan yang terakhir kata firman Allah, orang yang terpanjara bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Dalam kasih setia itu ada pengampunan. Dalam kasih setia itu ada namanya mercy atau belas kasihan. Dalam kasih setia itu ada atonement. Atonement itu penebusan atau menebus. Jadi di dalam kasih setia itu ada sesuatu yang sangat menarik, yang sangat membuat kita mengalami kelepasan yang begitu luar biasa, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak mendapat itu, tapi karena kasih setianya, karena kasih karunia-Nya yang Dia berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan karena perbuatannya yang besar, jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang besar. Kita tahu bahwa Tuhan mengatakan, biarlah you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, who call you out of darkness into His marvelous light. Jadi bahwa kita ini adalah umat Allah, kepunyaan Allah. Kamulah bangsa yang kudus, imamat yang raya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Oh, yang satu kurang. To call you out of darkness into His marvelous light. Ya, jadi kita melakukan perkara-perkara yang besar dan kemudian kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah kita alami dalam kehidupan ini. 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Dan kalau kita sudah mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan, biarlah kita senantiasa tinggal di dalam Dia. Itu sebabnya kita bersyukur, karena Allah itu baik. Bukan karena kebaikanmu, tapi karena Tuhan baik untuk melakukan pembebasan dalam hidup. Kiranya terus kita melakukan yang baik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat malam, dan selamat selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kemurahan dan pertolongan Tuhan senantiasa menolong kami dalam hidup ini, sehingga kami adalah orang-orang yang mendapat kasih dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus, saya mau katakan Tuhan punya kuasa untuk membebaskan engkau segala sakit penyakitmu dalam nama Tuhan. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan mampu menyembuhkan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita keluar dan oleh biru daripada Tuhan Yesus untuk sembuh oleh kuasa yang sembuh. Terima kasih kalau engkau sedang mengalami masa-masa trouble dalam hidupmu, kesusahan, penderitaan, kesulitan apapun, datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Segala sakit, persoalan yang mereka miliki, kami perintahkan dalam nama Yesus keluar, dan Bapa di surga engkau menolong mereka sehingga mereka tetap damai dalam Tuhan, sukacita Tuhan mengalir ke dalam hidup mereka karena pertolongan yang kau berikan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat sore, selamat malam. Kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah 1-2 ayat. Iman timbul dari pendengaran firman. Mantap, mantap, mantap.